Oke, kembali lagi di Gadget Station. Ini Gadget Station tapi bahasnya agak otomotif ya. Jadi ini saya punya Scoopy FI. Jadi Scoopy injeksi generasi pertama. Yang jadi masalah tuh si shock breakernya tuh rusak. Gitu tuh. Shock breakernya rusak. Dia itu apa ya ini? Jebol. Bocor. Karena saya nyoba beli yang aftermarket ya, bukan nggak kebeli original sih, pengen nyoba aja dari merek Kayaba. Jadi Kayaba itu sebenarnya dia itu brand OEM untuk beberapa sepeda motor seperti Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Kalau Yamaha tuh hampir semua ya, depan belakang dia pakai Kayaba. Nah, terus si Kayaba sendiri dia ngeluarin shock breaker aftermarket yang shaftnya tuh lebih besar daripada shaft OEM ya yang dipakai di pabrikan-pabrikan. Ini saya keluarin aja kayak gimana. Ya, biasanya sih teman-teman udah tahu ya bentuknya kayak gimana yang aftermarket. Yang shaftnya tuh lebih gede daripada originalnya nih, kayak gini. Nih shaft ininya lebih gede. Kalau yang OEM bawaan pabrikan tuh lebih kecil. Mungkin 3/4 atau setengahnya diameter shaftnya tuh. Nah, ini namanya Kayaba Zeto, khusus untuk Scoopy Beat Mio. Sama-sama 300 mm atau 30 cm ya stroke-nya. Si Scoopy ini sendiri lumayan banyak yang perlu dibuka baut-bautnya tuh. Contoh ini baut body ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya kurang lebihnya 15 baut. Jadi baut kayak skrup gitu. Belum ini baut khusus shock breakernya ya, ada 2 juga. Ini banyak karatnya. Ini teman-teman bisa lihat. Mesinnya sendiri sepertinya perlu dibersihin ya pakai jet cleaner nih. Lumpur semua, berdebu, belum pernah dibersihin nyampe dalam ini. Waduh, PR gede nih. Terus ininya juga kayak agak baut ini nih, baut behel kayak semacam agak berkarat gitu. Jadi susah kebukanya, nyampe kunci saya tuh kunci T saya tuh 1 selek ya. Hancur gara-gara ini terlalu keras. Mungkin nanti saya kasih WD semuanya nih, area-area bautnya. Nah, ini sendiri kayaknya nomor 14 ya. Kayaknya bukan 12 ya. Kayaknya 14. Ya, saya buka dulu ya karena kalau sambil di videoin peralatannya kurang. Oke, saya pasang dulu. Oke, ini shock breaker sudah dicabut ya dari sini. Ini juga dicabut. Ini bushingnya masih bagus. Bushing di engine mountingnya nih, shock breaker ke engine mounting. Nah, ini kebetulan saya ganjel pakai bata biar posisinya tuh nggak berubah dari posisi awal. Dan ini shock breakernya. Nah, di shock breaker ini ada bushing ya. Ada bushing buat di mounting ke rangka. Jadi saya juga pas beli baru nih yang Kayaba ada bushing juga, tapi nggak sama, nih lebih pendek. Jadi kemungkinan ini kayak buat dipakai di motor lain selain motor Scoopy ini ya, atau Beat. Jadi bushingnya saya pakai kembali, saya keluarin dan akan dipakai di sini. Kayaknya sama nih. Ini diameternya juga sama, kurang lebihnya sama. Kayaknya ini memang khusus buat motor lain.
Ternyata dua ini. Kalau dua masuk nggak? Oh ternyata bisa dipakai ya. Daripada dibongkar langsung pakai aja nih bawaannya. Sama kok. Oke, mungkin saya pasang dulu ya. Oke, ternyata saya dapat dua busing, yang satu dan yang kedua ini ada dua ya. Ternyata beda diameter dalamnya ya. Internal diameternya tuh ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Dan untuk Honda Scoopy punya saya ternyata yang internal diameternya lebih kecil. Tuh, lebih pas. Ini ya beda dikit lah. Sama dengan originalnya juga sama gitu ya, dia lebih fit gitu, lebih fit. Oke, saya pasang yang internal diameternya lebih kecil. Wow, ngeglinding ininya sob kerja. Nah ini nanti kesini. Oke, ini karena tadi press fit ya, jadi ya digetok-getok jadi agak kayak ya agak rusak gitu ya. Sebaiknya ini getok pakai kayu sih. Terus di bawahnya kayak ada semacam apa ya, penyangga supaya dia tetap bisa masuk. Jadi yang harus disangga tuh ini bagian ini ya, bagian besinya, jangan bagian karetnya. Dia disangga pakai besi hollow misalkan, yang dilapisi kayu. Terus ini nanti digetok pakai yang materialnya itu kayu juga, jadi nanti bisa benar-benar masuk. Ini karena saya nggak ada alatnya jadi kurang masuk dikit, tapi udah si rubber udah melebihi permukaan besi, jadi mau saya pasang aja nih. Nah oke, ini adalah hasil dari tadi pemasangan ya, kayak Bazeto yang ada spring adjusternya. Ini spring adjusternya di sini, jadi nanti kalau pengen agak apa di kerasin atau gimana sih katanya sih ininya diubah-ubah. Tapi kayaknya nggak saya ubah, udah pakai originalnya aja nih, udah cukup. Selanjutnya ya nanti kita coba kayak gimana sih feelingnya itu ya. Sebelumnya nanti kita pasang dulu nih motor. Udah, waduh dalamnya kayak gini. Tahu nih nanti disemprot oke apa enggak nih, maksudnya mati apa enggak mesinnya. Tapi ya kemungkinan sih ini kan harusnya memang area tahan air ya, walaupun itu kayak gitu aja udah buluk kayak gitu, dia tetap nyala kok. Jadi kemungkinan ya masih oke sih. Terlebih ini kayaknya fuel pumpnya ada di atas juga nih, outputnya nih dari sini, injektornya ke sini. Jadi kayaknya aman sih kalau misalkan kita semprot-semprot. Oke, kita skip dulu.